Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, dimanapun kalian berada, semoga senantiasa sehat walafiat. Selamat datang di Posdikip, podcast Formadikip dengan tema eksplorasi generasi muda cerdas dan bertalenta bersama saya Amatillah Azano Fatima yang akan menemani kalian untuk 30 menit ke depan. Selain bersama saya juga ditemani oleh teman saya juga rekan seperjuangan yang juga merupakan mahasiswa Universitas Garut dan juga merupakan mahasiswa penerima beasiswa KIP atau Kartu Indonesia Pintar. Nah, tanpa berlama-lama kita sambut Kang Usep Rifki. Halo Kang Usep Rifki. Halo Kak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga senantiasa baik-baik saja ya untuk kedepannya. Amin. Nah, sedikit nih agar audiens kita tahu lebih dalam juga. Tak kenal maka tak sayang. Agar teman-teman di sana tahu nih sedikit tentang profil Kang Usep Rifki. Boleh sedikit di-spill tentang nama, tempat tanggal lahir dan juga mungkin alamatnya sekarang ya, Kang. Boleh. Izin perkenalannya Kak. Perkenalkan nama saya Usep Rifki. Untuk tempat tanggal lahir, kebetulan saya asli orang Garut. Saya lahir di Garut tanggal 27 Februari tahun 2002. Terus untuk alamat sekarang, alhamdulillah sama ya, dari lahir sampai sekarang saya beralamat di tempat yang sama, yaitu tepatnya di Kampung Cela Lebak, RT-nya RT 1 RW 2, desanya Desa Ciela, kecamatannya di Bayongbong, Garut, Jawa Barat. Terus untuk status sekarang saya sebagai mahasiswa di Universitas Garut, tepatnya di jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, dan saat ini saya sedang duduk di semester 6 ya, baru masuk sekarang, dan alhamdulillah saat ini berkesibukan ya layaknya seperti mahasiswa yang lain ya, tentunya belajar sebagai seorang mahasiswa dan tentunya memiliki kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan perkuliahan seperti berorganisasi dan kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan kampus seperti itu. Oke, terima kasih Kang untuk perkenalannya ya. Dan dari riwayat organisasi yang saya tahu bahwa Kang Usep ini memiliki banyak sekali pengalaman organisasi ya, dari mulai mungkin dari SMA ya Kang, dari menjadi ketua Paskibra, kemudian menjadi ketua OSIS, lalu menjadi pengurus ikatan dan juga menjadi salah satu anggota dalam volunteer ya Kak, anggota Berdaya Foundation itu Kak, dimana mungkin dari riwayat organisasi ini kita mengetahui bahwa Kang Usep Rifki ini adalah salah satu mahasiswa yang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi ya Kak. Amin. Dan mungkin sedikit tentang jurusan Kak Usep ya Kak, dimana sekarang Kak Usep itu sebagai mahasiswa di jurusan Teknik Elektro yang mungkin teman-teman sekalian juga kan agak skeptis gitu ya dengan jurusan teknik ini dengan banyak hitungan matematikanya. Betul. Dan mungkin Kakak sebagai salah satu mahasiswa beasiswa itu gimana sih tantangannya sebagai mungkin dari segi kehidupannya, kemudian dari segi persoalan mata kuliah dan sebagainya, mungkin bisa di-spill Kak. Oke, tentunya ini menjadi pertanyaan yang sangat umum ya ketika mahasiswa lain bertanya nih kepada mahasiswa teknik, tentunya dengan segala kendala yang tadi Tama sebutkan, kayak dari mata kuliah yang banyak hitungan, itu memang menjadi makanan sehari-hari ya bagi kami mahasiswa teknik. Dan tentunya itu bukan suatu kendala ya, tidak menjadikan itu kendala bagi kami mungkin dari mahasiswa KIP yang masuk ke teknik elektro khususnya. Ya tentunya mau tidak mau gitu ya, kita sebagai mahasiswa yang memang punya nilai lebih lah dari pemerintah yang memang membiayai kami untuk bisa masuk ke jenjang perkuliahan, tentunya banyak sekali aspek-aspek yang harus kita perhatikan. Betul tentunya sekali. Berbeda dengan mahasiswa yang lain yang mungkin membayar kuliahnya masing-masing ataupun dari orang tua, itu beda lagi cerita ya. Betul sekali. Tapi untuk kami dari mahasiswa KIP tentunya harus ada nilai ekstra baik dari tenaga maupun dari pikiran dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena
dalam segi pembelajaran ataupun dari hasil nanti yang kita capai ketika selesai kuliah Iya. ataupun per semester sekarang nih. Nah, tentunya nilai yang kita dapatkan tuh tidak semena-mena kita raih sendiri, tapi nanti ada monitoring, terus juga ada semacam pengecekan lah dari pihak LLDikti ataupun dari pihak yang lain, Betul, di mana jika mahasiswa yang menerima KIP itu nilainya turun nih dari nilai 3, itu kan akan diancam untuk pencabutan beasiswa KIP. Nah, itu kendala terbesar sih bagi mahasiswa KIP, tapi tentunya dengan cara kita menghadapi kegiatan-kegiatan itu dengan ikhlas lah, dengan ketenangan kita masing-masing. Tentunya kendala-kendala yang memang harusnya kita alami itu bisa minimalnya kita minimalisir lah gitu untuk tidak terjadi seperti itu, Kama. Untuk mahasiswa bidik misi sendiri kan memiliki IPK ya maksimal atau minimal ya. IPK ya itu sekitar 3,00 Ya, ya untuk di Universitas Garut sendiri gitu, dimana itu tuh angka yang sangat sulit untuk dicapai untuk mahasiswa teknik sendiri ya Kak gitu. Betul. Dan sejauh ini gimana sih Kak bisa mencapai nilai itu? Untuk IPK sendiri ya Kak, sebenarnya banyak sih dari kakak-kakak tingkat ya yang sekarang udah semester 8, bahkan yang kemarin udah SUP ataupun yang lulus. Itu memang benar sih untuk mencapai angka 3,00 tuh untuk mahasiswa teknik tuh memang sangat-sangat susah, berbeda dengan mahasiswa dari jurusan lain yang memang bahkan untuk mencapai cum laude nih nilai 4,00 tuh kayak yang memang gak terlalu sulit nih. Tapi untuk mahasiswa teknik jangankan 4 ya, untuk mencapai angka 3 pun itu memang harus punya effort yang lebih. Kenapa demikian? Karena banyak sekali mata kuliah yang memang bukan hanya harus kita selesaikan di hari tersebut, tapi memang harus kita benar-benar pahami, dan memang dosen tuh bukan menuntut kita untuk tahu, tapi memang benar-benar harus kita kuasai dan harus kita bisa. Dan memang itu menjadi kendala terbesar bagi para mahasiswa ketika harus dituntut paham, dan dengan waktu 1 semester tuh memang sangat-sangat susah. Kenapa? Karena Kama juga tahu kayak semacam hitungan-hitungan, rumus-rumus itu menjadi mata kuliah yang memang ada di Fakultas Teknik sendiri. Dan untuk saat ini alhamdulillah ya, untuk IPK saya sendiri masih bisa bertahan di atas 3,00. Masih tapi, aman ya Kak? Masih aman ya, mudah-mudahan bisa sampai nanti ke akhir saya kuliah bisa bertahan di 3,00, dan itu harapan terbesar saya. Kenapa? Karena itu menjadi tuntutan juga ya tadi dari beasiswa KIP, karena kalau misalkan saya nilainya turun sampai di bawah 3,00 ya tentunya terancam dicabut beasiswa nih, kayak gitu. Iya, dari mulai kita masuknya juga itu sangat sulit sekali ya, ada seleksi juga, dan Kang Usep ini menjadi salah satu mahasiswa yang terpilih sebagai mahasiswa di Universitas Garut dengan menerima beasiswa ini ya Kak. Dan selama menerima beasiswa ini tuh mungkin kesan pesannya ya Kak, ya selama ini tuh gimana sih? Apakah ada tantangan sendiri gitu yang bikin Kang Usep tuh ngeluh akhirnya gitu? Mungkin kalau untuk kesan ya, untuk pribadi saya sendiri nih, ketika saya dinobatkan sebagai penerima beasiswa KIP kuliah ya di tahun 2020, tentunya saya bangga ketika sekarang saya duduk kuliah dengan nama sebagai penerima beasiswa. Walaupun jenis beasiswa banyak ya, beasiswanya banyak, tapi kebetulan yang saya terima itu beasiswa KIP kuliah. Tentunya kesan bangga, yang pertama itu kesan bangga. Mengapa demikian? Karena kebetulan dari keluarga sendiri, dari 8 bersaudara, itu yang bisa mengenyam dunia pendidikan di perkuliahan itu kebetulan hanya Usep. Wah, gitu. Masya Allah sekali. Jadi dari kakak-kakak Usep, dari kakak yang pertama sampai yang ke-7 tuh belum ada rezeki buat kuliah gitu. Mereka berpendidikan sampai SMK dan SMP juga. Bungsu berarti ya? Bungsu gitu, anak ke-8. Nah, jadi itu menjadi sebuah kebanggaan tersendiri ya. Kenapa? Karena mudah-mudahan mungkin
ini jalan takdir dari Allah ya buat Iya, Usep amin, bisa amin. mengangkat derajat keluarga Usep yang tadinya memang berpendidikannya itu standar lah Iya. ya sama yang lain, tapi alhamdulillah sekarang Usep bisa melangkah lebih jauh lah untuk bisa sekarang berkuliah di Universitas Garut dengan beasiswa sendiri, karena Usep tahu keadaan ekonomi Usep bukan orang berada, Iya. bukan orang yang memang berkecukupan untuk berkuliah seperti orang lain. Nah tentunya ketika sekarang bisa menerima beasiswa KIP kuliah ini, Usep bisa menempuh kuliah tanpa membebani orang tua seperti itu. Wah, Masya Allah sekali ya. Gitu Kak. Nah dan untuk pesannya mungkin pesan untuk para teman-teman mungkin ya, ataupun nanti adik-adik yang akan mendaftar nih untuk KIP kuliah sendiri, tentunya yang pertama tuh jangan gengsi. Kenapa saya bilang gitu? Karena banyak teman-teman ataupun mungkin kakak tingkat kelas ya yang sekarang di teknik, kadang-kadang orang-orang tuh minder ketika orang lain tahu bahwa dia tuh penerima KIP kuliah. Ada Gitu. juga yang Ya, seperti itu. Itu kenapa ya, kendalanya kenapa? Karena mungkin mereka tuh berasumsi bahwa ketika orang yang menerima KIP kuliah tuh orang-orang yang tidak berada. Oh Betul iya, ya? betul, Nah betul, gitu, betul. karena kan KIP kuliah condongnya tuh kayak kebantuan lah gitu. Iya, betul. Padahal mereka tidak tahu proses yang kita lalui ya. Kayak Betul misalkan sekali. kita tuh daftar tuh kan bukan cuman pakai SKTM yang menunjukkan kita keluarga miskin, Iya, bukan kan? betul. Tapi kita melampirkan kayak sertifikat prestasi, betul. terus juga pengalaman organisasi, riwayat pendidikan yang lain gitu ya. Nah itu juga kan menjadi sebuah nilai lebih ya bagi kita Betul sekali. buat bisa mendapatkan beasiswa KIP kuliah, karena tidak semua orang yang masuk KIP kuliah ini mengandalkan ekonomi keluarga yang memang kurang untuk bisa menjadi mahasiswa KIP gitu. Kalau menurut pandangan saya, jadi ketika dia pun orang berada terus dia berprestasi, ya kenapa tidak dia daftar KIP kuliah gitu kan? Karena untuk aturan dari pemerintah sendiri pun tidak mewajibkan orang yang tidak berada nih daftar. Tapi kalau dia orangnya mungkin maaf ya prestasinya kurang, ataupun mungkin dari IQ-nya dari SMA SMK-nya kurang, terus juga riwayat prestasinya nggak ada, mungkin pemerintah juga nggak mau kan membiayai betul orang yang sekali. memang tidak punya riwayat jejak yang bagus gitu. Jadi untuk rekan-rekan yang nanti daftar KIP ataupun yang sekarang dapat, jangan minder dan jangan malu untuk teman-teman mengenalkan ke dunia luar nih, ke teman-teman yang lain bahwa kita mahasiswa KIP. Justru ketika kita dikenal sebagai mahasiswa KIP, tentunya kita tuh harus memberikan pandangan kepada orang lain tuh pandangan yang berbeda. Jadi jangan hanya pandangan KIP tuh kuliah orang-orang yang memang orang-orang ekonominya rendah nih. Iya. Nah, jangan kayak gitu, tapi Kita memang memiliki benar-benar value ya, nah Kak. gitu value kita yang lebih tuh bahwa mahasiswa KIP tuh memang orang-orang yang memang berprestasi nih, yang punya nilai lebih dari yang lain gitu. Makanya dia bisa kuliah dengan dibiayai oleh pemerintah. Betul seperti itu, sekali. Kak. Dan mungkin kalau misal berdasarkan data itu ada ribuan orang yang daftar ke Universitas Garut, Nah, iya. tetapi hanya ada 300 atau hanya beberapa ratus orang yang dapat Terima. menerimanya ya Nah, Kak. gitu. Itu melalui seleksi yang sangat panjang Ya, sekali. betul. Jadi untuk teman-teman nih yang mau daftar KIP Betul. harus melihat potensi diri juga, mungkin melihat syarat-syaratnya juga ya Betul, Kak, betul, untuk lebih aware juga bahwa KIP sendiri itu merupakan beasiswa yang sangat mumpuni untuk orang yang berprestasi, Nah, juga betul, orang-orang seperti yang mendapatkannya juga sangat berprestasi ya, dan salah amin. satunya itu Kang Usep sebagai Amin, duta bela amin. negara. Jadi sedikit tentang KIP, kita juga akan lebih menjurus ya Kak, lebih fokus kembali kepada Kak Usep sebagai duta bela negara. Oke, Kak Usep, siap. kalau bisa dilihat kan ini Selempang. selempangnya itu Ya. ya, sebagai duta bela negara 2022 Jawa Barat sampai sekarang ya Kak? Ya, sampai sekarang. Sampai Soalnya sekarang. masih belum ada perekrutan untuk tahun sekarang. Ah, belum ada. Dan Ya. mungkin dari mulai perekrutan dan sebagainya itu kalau misal boleh di spill ya Kak. Boleh, boleh. Mungkin untuk seputar perdutaan ya, Iya, Kak. perdutaan khususnya duta bela negara yang saat ini diamanahi kepada saya, di mana saya mewakili satu orang pemuda dari Kabupaten Garut Sebagai duta bela negara. untuk menjadi duta bela negara di Provinsi Jawa Barat. Dan sebetulnya saya tidak sendiri. Jadi untuk duta bela negara sendiri tuh sama ya kayak Mojang Jajaka. Jadi ada iya, pasangannya, ada pasangannya. Dan mungkin untuk spill sedikit ya untuk
proses Informasi tentang prosesnya itu ya, Kak. duta Iya, bela negara ini. Dulu tuh awal pas ketika saya tahu nih, oh ada duta bela negara gitu ya. Itu tuh dulu pas sekitar bulan Juni, kalau nggak salah Juni tahun 2020. Tahun 2022 berarti ya. Tahun 2022 itu gak sengaja lihat di IG sih, scroll IG. Jadi kan kebetulan banyak akun-akun IG dan yang kayak itu yang berbau prestasi ataupun perdutaan yang kayak itu berarti banyak bukan follow. dari universitasnya ya, Kak? Bukan, Universitas yang mungkin menyalurkan gitu, tapi Kang bukan. Usepnya sendiri dari yang sendiri lihat. gitu. Jadi Usep scroll gitu ya, terus Iya. lewat di beranda nih, oh ada duta bela negara gitu ya, kayak video company profile-nya gitulah, Iya, bela negara itu. Oh ada duta bela negara nih, ya Usep lihat gitu ya, udah lihat, terus Usep lihat-lihat ke bawahnya, oh di tahun kemarin ada nih dari Garut gitu. Kebetulan dari duta bela negara sendiri itu baru 2 angkatan sih. Angkatan pertamanya itu tahun 2021 dan sekarang tahun 2022. Usep angkatan kedua gitu, dan kebetulan pas Usep lihat nih scroll, oh ini ada nih dari Garut. Terus ya Usep melihatnya tuh merasa tertarik juga ya, melihat terasa tertarik melihat kegiatan-kegiatan, terus juga melihat oh kayaknya bagus juga nih kalau misalkan ketika Usep bisa lolos jadi duta bela negara nih, punya nilai lebih nih buat di CV juga gitu ya, buat penuhin CV gitu. Nyoba aja iseng daftar. Cuman pas Usep dulu lihat, oh belum ada pendaftaran nih, harus nunggu beberapa bulan lagi. Ya udah Usep los aja dulu ya lama. Nah sekitar bulan Juni tuh baru lihat oh ini ada perekrutan nih gitu. Usep coba langsung cari-cari informasi mengenai pendaftarannya, dan kebetulan untuk pendaftarannya itu sendiri kita nggak bisa langsung daftar kayak punya link dari IG atau dari apa, kita nggak bisa punya, tapi kita harus menghubungin dulu dari pihak Kesbangpol. Jadi Kesbangpol ini sebagai lembaga daerah Kesatuan Bangsa dan Politik yang memang membawahi atau menaungi kegiatan duta bela negara gitu. Nah kebetulan di Kesbangpol Garut juga kemarin pas mengadakan perekrutan, jadi kita sebelum dapat link nih kita harus ngubungin dulu ke pihak Kesbangnya, konfirmasi bahwa kita mau ikut seleksi duta bela negara. Nah baru setelah dikonfirmasi nanti bakalan dikasih link sama Kesbangnya sendiri itu. Nah pas udah lihat, oh ini udah dapat nih linknya, Usep daftar. Pas udah daftar tuh udah langsung ada seleksi administrasi sama pertanyaan-pertanyaan wawasan kebangsaan gitu. Oh kata Usep ada nih gitu kan, karena Usep gak tahu ya, gak punya skill dari yang lain. Oh ada seleksi nih, ya udah Usep langsung aja isi gitu ya, sebisa Usep, kemampuan Usep segitu, Usep isi aja sebisanya gitu. Itu berarti termasuk syarat-syaratnya ya, selain syarat administrasi, terus juga ada pertanyaan gitu yang harus kita jawab di form yang kita isi gitu. Kemudian mungkin ada syarat yang lain? Kalau syarat yang lain sih sebenarnya nggak terlalu banyak ya. Yang pertama tuh yang pertama warga negara Indonesia. Terus juga diutamakan bagi mahasiswa. Itu untuk semesternya sih nggak dibatas ya, kalau nggak salah dari mau 1 mau sampai 80 mau lulus sebagai bisa. Mahasiswa tapi yang penting titelnya sebagai mahasiswa gitu. Terus beriman bertauhid itu sudah pasti ya. Dan untuk agama kebetulan kemarin juga teman Usep ada yang nonis, jadi untuk agama nggak dikhususkan untuk Islam, jadi itu bebas. Siapapun bisa yang penting asal titelnya mahasiswa merupakan gitu. warga Indonesia ya. Itu warga negara Indonesia dan berstatus sebagai mahasiswa. Dan syarat yang selanjutnya tuh melengkapi administrasi sih. Jadi nanti ada lagi tahapan setelah kita daftar, ngisi pertanyaan. Terus nanti ada sesi wawancara, wawancara langsung oleh Kesbangpol di Kabupaten Garut gitu. Nah cerita singkatnya, Usep udah daftar, terus nunggu beberapa minggu ke depan, nunggu konfirmasi nih dari Kesbangnya. Terus ada nge-WA dinyatakan lolos lah gitu ya untuk sesi administrasi sama pertanyaan wawasan kebangsaan. Nah udah itu dikonfirmasi nih ada seleksi wawancara yang terakhir. Ya udah Usep ikutin ya sesuai tanggal yang terterakan oleh Kesbang. Nah udah itu menunggunya itu agak lumayan lama atau lumayan lama, sekitar berapa minggu atau ada berbulan-bulan? Enggak berbulan-bulan, 2 minggu paling. Kemarin kalau nggak salah sekitar 1 minggu lebih lah nunggu yang dari kita dinyatakan lolos administrasi sama yang pertanyaan ke wawancara tuh sekitar 1 minggu lebih lah. Baru ada konfirmasi. Ya udah kita langsung datang nih ke sesi wawancara, dan kebetulan
pas wawancara tuh Usep sendiri nih. Jadi orang lain yang mau diseleksi juga untuk wawancara tuh kebetulan belum hadir. Jadi cuma Usep yang hadir yang tepat waktu di waktu yang memang ditentuin sama Kesbang gitu. Masya Allah. Ya udah Usep tuh langsung aja sendiri gitu ya. Iya. Jadi Usep nggak tahu nih nanti rekan Usep yang nanti akan bersaing jadi duta bela negara tuh yang mana aja gitu. Padahal banyak kata dari Kesbangnya tuh yang daftar, apalagi yang cowok. Kalau untuk yang perempuan sedikit sih kemarin yang daftar. Yaudah, dari daerah Garut itu sendiri dari gitu. Garut, Cuman ada totalnya nggak Kak waktu itu tuh, ada sekitar berapa? Kalau bocoran dari Kesbangnya tuh 16 kalau nggak salah, 16 orang. Kalau yang putrinya nggak tahu sih, soalnya nggak disebutin. Kalau salah 16 orang, ya udah Usep menjawab di sesi wawancara sebisa Usep gitu ya. Nah udah selesai itu ada lagi sesi yang terakhir. Sesi yang terakhir itu udah dinyatakan lolos. Kalau gak salah tuh ada 2 orang yang kemarin dinyatakan lolos pas wawancara tuh. Nah kata si dari Kesbangnya tuh, kita bingung nih buat menentukan kalau dari hasil seleksi, soalnya dua-duanya bagus katanya gitu. Itu hasil akhir setelah setelah wawancara. Pas mau final dari Kesbangnya tuh malah manggil 2 orang, yang putranya tuh, yang cowoknya tuh Usep sama siapa satu lagi gak tahu namanya. Cuman pas ketika udah dipanggil, beliau tuh malah menentukan, udah gini aja wes. Nah kalian kirim aja CV yang paling lengkap, riwayat prestasi sama riwayat organisasi kalian kirim. Nanti bapak pertimbangkan dari sana. Oh ya udah kata Pak. Usep kirim aja ke email, katanya suruh kirim ke email aja. Oh ya udah Pak, kirim ke email. Nah pas udah kirim ke email itu gak lama sih, cuma 2 hari kalau salah nunggunya tuh. Dan kebetulan pas pengumumannya tuh pas ketika Usep dulu pembekalan KKN yang di Ciater. Nah itu pas pengumuman nih, pas pengumuman. Dan alhamdulillah pas ketika Usep dihubungin sama pihak Kesbang, Usep terpilih gitu untuk mewakili Garut di Duta Bela Negara Jawa Barat tahun 2022 gitu. Dan kemarin pas ketika dinyatakan lolos, beliau menyampaikan gitu alasan kenapa kita Kesbang memilih Usep sebagai perwakilan dari Garut untuk menjadi Duta Bela Negara di Jawa Barat, karena melihat dari CV itu yang pertama nih pengalaman organisasi Usep, terus yang kedua yang paling Kesbang sukain tuh posisi Usep sekarang di Menwa, manajemen mahasiswa. Jadi Kesbang berpikir, anak ini memang udah jadi Menwa dan memang identiknya dengan bela negara gitu. Jadi nggak salah ketika kita memilih Usep sebagai perwakilan Duta Bela Negara Kabupaten Garut. Sekarang pun menjadi anggota ya Kak. Gitu. Dan berarti memang bener nih pengalaman organisasi dan rekam jejak tuh benar-benar penting gitu untuk menentukan nilai kita di mata orang lain itu seperti apa, seperti itu. Dan ya berarti bener nih kita orang lain udah percaya sama Usep, ya berarti Usep yang harus bisa mengemban amanah ini gitu untuk menjalankan sebagai Duta Bela Negara Jawa Barat tahun 2022 seperti itu. Betul. Wah luar biasa sekali ya kan. Mungkin dari CV-nya juga yang setelah saya lihat itu banyak sekali ya Kang pengalamannya dan terakhir itu menjadi mahasiswa Duta Inisiasi ya Kak? Duta Inisiatif ya kemarin. Kalau Duta Inisiatif sendiri sih itu kemarin sih 3 bulan ke belakang kalau nggak salah. Dan itu yang Usep sayangkan sih. Jadi untuk Duta Inisiatif sendiri tuh kegiatan duta se-Indonesia nasional, tapi kebanyakan basisnya tuh di kegiatan-kegiatan online. Jadi monitoringnya kegiatannya online. Nanti kita yang terjun ke lapangan nih. Jadi misal kita domisilinya di Garut, di Jawa Barat nih. Nanti dibagi lagi dari Jawa Barat. Kita domisilinya di mana nih, Kabupaten Garut. Nah nanti kita sendiri yang terjun ke lapangan. Jadi Duta Inisiatif sendiri tuh perdutaan yang memang terjunnya tuh ke dunia pendidikan sama pendidikan sama penghijauan alam lah, intinya begitu. Lingkungan, ide-ide tentang lingkungan mungkin ya. Gitu, lingkungan. Jadi kita kayak mengedukasi nih ke sekolah-sekolah betapa pentingnya penghijauan alam, terus juga menjaga kelestarian lingkungan. Nah itu yang menjadi titik fokus untuk kita di Duta Inisiatif untuk memberikan edukasi lah gitu kepada siswa ataupun mahasiswa itu pun sendiri gitu. Tapi yang disayangkannya tuh untuk kegiatannya tuh nggak seperti Duta Bela Negara. Jadi kalau Duta Bela Negara kan kita ada pendidikan nih, ada pendidikannya itu secara langsung. Itu secara jadi langsung. Offline. Itu kalau untuk Duta Bela Negara di Subang. Di Subang itu 4 hari kalau nggak salah. 4 hari
Nah, kalau duta inisiatif ini kegiatannya kita full online, jadi kita Zoom, nanti ada penugasan dari founder, dari ketua duta inisiatifnya sendiri, apa yang harus kita lakuin, tugas apa yang harus kita jalankan. Jadi kita mengikuti arahan dari pusat sana, seperti itu. Kalau misalnya duta bela negara dari awal Kak, kalau Usep sendiri diterimanya itu bulan apa ya berarti? Disahkannya mungkin ya? Sekitar bulan Juli. Oh, Juli ya, tahun 2022. bulan Nah, Juli. selama dari bulan Juli dan sampai sekarang Februari itu kegiatannya itu kebanyakan di mana? Terus mungkin bisa di-spill kegiatannya itu apa aja nih yang udah diinisiasikan oleh Duta Bela Negara? Oke. Jadi untuk tupoksi Usep sendiri gitu ya sebagai Duta Bela Negara, jadi memang sudah ada program langsung yang terjun dari Kesbang Jabar nih, bukan dari Kesbang yang dari kabupaten. Iya. Jadi semua perwakilan duta dari setiap kabupaten itu nanti setelah selesai dilantik, dan kebetulan Usep dilantik itu harusnya sama Pak Gubernur sama Pak Ridwan Kamil, tapi kemarin dilantiknya tuh sama Pak Wakil Gubernur kemarin pas ketika di Subang tuh. Nah, untuk tugas dan tupoksinya sendiri itu kita harus menjadi pelopor sih, harus menjadi agen, memberikan pemahaman, memberikan edukasi kepada siswa ataupun kepada lingkungan sekitar tentang betapa pentingnya bela negara gitu. Kenapa demikian? Karena pemerintah pun bisa merasakan sendiri ya. Ketika sekarang banyak sekali para pemuda ataupun mungkin mahasiswa lah ya yang sekarang kurang sekali care dengan negaranya sendiri mungkin ya. Sangat-sangat minim gitulah. Jadi dengan adanya Duta Bela Negara ini tuh harapan dari Kesbangpol sendiri gitu ya sebagai lembaga yang menaungi itu, kita tuh sebagai Duta Bela Negara tuh membantu para remaja, para pemuda tuh untuk sadar kembali gitu betapa pentingnya kita mempertahankan dan juga membela tanah air kita gitu. Karena kalau misalkan tidak disadarkan oleh kita sendiri gitu, mau oleh siapa gitu. Jadi untuk kegiatan-kegiatan yang kita laksanakan sendiri pun itu berbentuknya sosialisasi. Jadi kayak kita datang ke sekolah-sekolah, terus juga kita berikan pemahaman dan edukasi tentang bela negara itu seperti apa, dan ajakan kepada para pemuda untuk kita kembali terjun ke bela negara di era sekarang gitu ya. Jadi untuk Usep tekankan kepada orang lain tuh, kita wajib berbela negara, tapi tidak perlu kita pegang senjata seperti itu. Kenapa demikian? Karena di era sekarang gitu ya, untuk kita menjadi pemuda yang bisa melakukan bela negara tuh bukan hanya kita turun perang, terus kita turun membawa senjata, bukan, tapi kita bela negara sesuai dengan profesi kita sendiri gitu. Kita sebagai mahasiswa sendiri gitu ya, gak perlu kita turun perang gitu ya, karena memang sudah ada kewajiban dari TNI nih kita di Indonesia khususnya. Jadi kita sebagai mahasiswa, cara kita untuk berbela negara tuh ya kita kuliah sebagai mahasiswa, ya kuliah yang benar gitu. Kalau misalkan memang kita ingin berprestasi, ya kita raih prestasi yang banyak, raih prestasi yang memang bisa meningkatkan privilege dan juga nilai kepribadian kita seperti itu. Oke, dan mungkin ancaman itu selain dari luar juga itu dari dalam juga ya, agar kita membangun chemistry kita gitu dari berbagai lini masyarakat gitu, dari mulai kita sebagai mahasiswa, kemudian dari sebagai dosen, guru, kemudian pejabat-pejabatnya juga kita perlu berkoordinasi gitu dalam membela negara kita. Mungkin itu ya yang diinisiasikan oleh Duta Bela Negara gitu. Betul, seperti itu. Jadi tentunya intinya itu untuk meningkatkan kesadaran lah betapa pentingnya bela negara. Jadi jangan sampai masyarakat tuh berpikiran tentang bela negara tuh tentang yang perang ya, yang tadi. Jadi negara kita tuh sekarang aman nih, gak ada perang, jadi rasa bela negara kita tuh gak perlu ada. Nah gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Kenapa demikian? Karena seperti yang tadi Tama sebutkan, ancaman tuh bukan hanya ancaman gencatan senjata nih dari negara lain gitu ya, ataupun dari daerah-daerah lain gitu ya. Tapi kan ancaman kayak ancaman ekonomi, terus juga ancaman alam, terus juga ancaman mungkin dari terorisme dan seperti seperti terorisme dan radikalisme itu yang radikalisme yang gitu-gitu,
itu kan memang perlu kita jaga juga gitu, dan memang perlu kita sadarkan juga bahwa ancaman tuh bukan cuma perang loh, ada juga ancaman yang lain gitu, supaya para masyarakat ataupun kita nih sebagai mahasiswa atau sebagai pemuda itu sadar gitu bahwa pentingnya bela Bersiap-siap ya. negara teh itu nggak bisa secara instan kita ada perang nih kita langsung bela negara, nggak bisa gitu, memang harus jadi sebuah karakter seperti itu. Oke Kak, makasih banget ya buat semua hal yang udah Kak Usep share. Dan kemudian di sini itu ada teman-teman juga ya, teman-teman Ya. yang lain juga ingin tahu nih tips dan trik dari Kak Usep ini sebagai siswa yang berprestasi, juga sebagai duta bela negara nih. Boleh Kak Usep spill? Mungkin kalau untuk tips dan trik ya untuk rekan-rekan sendiri yang mungkin sekarang sama-sama menjadi seorang mahasiswa, mungkin atau ada adik-adik yang sekarang masih duduk di siswa SMA ataupun SMK, mungkin kalau tips dan trik dari saya tuh yang pertama jangan takut mencoba. Itu yang pertama. Kenapa? Karena ketika kita tidak berani mencoba, kita tidak akan tahu ketika ruang yang kita terjun itu seperti apa. Karena ketika kita sudah terjun, kalaupun memang ruang yang kita terjun itu tidak sesuai dengan yang kita minati, ya kita bisa keluar. Tapi ketika kita tidak mencoba itu akan sangat-sangat menyesal. Dan tips yang kedua, ketika kita sebagai mahasiswa yang memang ingin punya nilai lebih nih, bidang prestasi, kita kan gak terlalu melulu tentang prestasi akademik nih gitu. Jadi kita pengen nih punya nilai lebih di non akademik, ya Iya. pasti trik yang harus kita punya tuh prioritas waktu sih, ya pembagian waktu. Kenapa? Karena orang organisator dengan mahasiswa biasa tuh berbeda. Kalau orang-orang organisator kan kita harus membagi waktu dalam 3 hal. Yang pertama kuliah, yang kedua itu waktu kita sendiri atau kita bersama keluarga, dan yang Iya. ketiga itu waktu bersama organisasi ya Kak. Nah itu menjadi tantangan terbesar di mana 3 waktu yang harus kita atur dalam satu penjadwalan, dan itu menjadi nilai lebih sih ketika kita bisa Mengatur mengatur semuanya. waktu. Itu memang itu menjadi nilai lebih sih buat kita, karena tidak semua orang bisa mengatur waktu sedemikian rupa, tidak semua orang bisa mengatur waktu dalam beberapa kegiatan yang sama dalam waktu yang sama, itu sangat-sangat susah seperti itu. Dan mungkin tips yang ketiga, ketika teman-teman sekarang sudah kuliah nih dan memang masih belum bisa terjun nih ke dunia organisasi ataupun berprestasi di bidang apapun, teman-teman bisa mencoba-coba dulu lah, mencoba-coba dulu terjun ke bidang yang memang teman-teman miliki nih. Jadi sebelum teman-teman terjun tuh teman-teman harus tahu passion teman-teman tuh di mana. Mau itu passion teman-teman di sosial kah, atau misalkan teman-teman di organisasi, ataupun passion teman-teman di bidang yang lain. Nah, teman-teman cari bidang yang memang sesuai dengan bidang yang teman-teman minati. Jadi ketika seseorang bisa terjun ke ruang yang memang sesuai dengan passion, itu akan terasa sangat mudah sih. Akan Iya, betul terasa memang sekali. kayak kita tuh main tapi memang bermanfaat gitu. Iya, nggak Beda lagi, dibawa stres ya. beda lagi kayak orang yang memang, aduh, salah masuk nih, itu kan malah jadi beban itu, dan akhirnya dia ilmunya nggak dapet, terus juga eh apa yang harusnya dia Dapet lakukan kan. sebagai kewajiban Iya, betul. nggak dapet juga Iya. gitu, seperti itu Kak. Oke, siap. Dan kemudian untuk yang terakhir ya, Kak, Terakhir gitu. boleh. Untuk sebagai duta bela negara ini benefit yang selama mungkin hampir setengah tahun atau setengah tahun lebih ini Ya. Kak Usep terima itu apa aja ya, Kak? Oke, Dan kalau mungkin kayak apa eh, followers Instagram yang naik ya atau apapun naik. itu pun menjadi salah satu benefit Ya, yang luar biasa ya, Kak. benefit Jadi banyak lebih orang yang kenal, kenal. betul. Betul. Ada lagi, Kak? Atau selain itu mungkin Kalau untuk benefit sebenarnya sih nggak bisa saya hitung ya untuk iya, benefit ada banyak sekali ketika ya. saya sebagai duta bela negara, apalagi ini ruang lingkupnya itu satu provinsi ya, satu Jawa Barat. Mungkin untuk benefit yang saya dapat yang pertama tuh yang paling penting ini ya, relasi sih yang paling Iya. penting. Kenapa saya bilang relasi itu yang pertama? Karena relasi ini bisa saya manfaatkan, bisa saya gunakan seumur hidup. Gitu. Jadi kenal orang yang Mm-mm. di luar Di luar Garut. Garut gitu, di luar kota, terus juga di daerah-daerah lain yang saya kenal gitu.
Contohnya kemarin pas ketika Usep ada kegiatan di Ciamis nih, ada kegiatan LKBB, Usep berangkat ke Ciamis, Usep gak susah kalau misalkan mau apa-apa, Usep tinggal ngontek teman ada Duta Bela Negara kemarin, datang, kita bersapa ya, kita ketemu, udah lama kan gak ketemu gitu, kita bisa ngobrol bareng lah, itu menjadi salah satu poin relasi yang penting gitu. Terus juga kemarin Usep berangkat ke Sukabumi. Kemarin ada acara FKHME itu dari himpunan. Kemarin Usep berangkat ke Sukabumi, ya nggak susah juga. Usep tinggal ngontek anak Duta Bela Negara Ada dari tempat Sukabumi. transit tersendiri Gitu. ya Kak? Ini Usep lagi di Sukabumi nih, bisa nggak gini? Boleh, kan kita ketemu. Ya kalau misalkan kita mau makan atau apa ya kita nggak susah lah gitu. Terus juga yang kedua selain relasi, ilmu. Kenapa ilmu yang Usep dapat di Duta Bela Negara ini benar-benar kayak pematangan lah. Usep tahu konsep konsep bela negara itu seperti apa dulu. Usep tahu oh pentingnya bela negara itu seperti ini. Tapi ilmu yang Usep dapat pas ketika dulu Usep pendidikan di bela negara memang benar-benar menyadarkan Usep, oh bela negara tuh pentingnya tuh bukan seperti ini loh, tapi Iya, lebih gitu. Tapi ketika Usep tidak bisa mengamalkan betapa pentingnya bela negara itu berarti ya percuma Usep sekarang jadi duta bela negara Iya, seperti betul, itu. betul, betul. Terus mungkin yang ketiga, benefit yang ketiga seperti yang tadi Tama sebutkan ya, kalau misalkan kita hidup di dunia sosmed nih teman-teman ya, kalau follower IG naik ya naik gitu ya, soalnya kan kita sedikit dikenal lah gitu ya, Iya, sedikit betul, betul. dikenal oleh orang-orang, terus juga orang-orang jadi tahu nih, oh ini si Akang ini duta bela negara nih, atau misalkan Ada yang sampai minta tanda tangan Kak? pernah ada, Masya tapi itu bukan tanda Allah. tanggal buat apa sih, kayak misalkan sertifikat kayak gitu ya, Oke, karena oke, oke. kayak jadi pemateri kayak gini kan bukan sekali ya, jadi udah Iya. pernah lagi jadi pemateri yang lain, apalagi kayak kemarin nih Usep eh, jadi pendamping yang di Menwa ya di luar Iya. bela negara kemarin, jadi ketika kita punya nilai lebih dan kita dikenal orang lain, Usep lagi jalan nih di jalan gitu, nah terus tiba-tiba ada orang yang datang terus salim, Nyapa. coba salim Ah, Akang ini, terus salim sama Usep tuh. iya, 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 iya. Siapa ini? Terus ditanya, kamu siapa? Ini Kang, saya mahasiswa yang kembali bela negara Masya yang didampingi Allah. sama Akang gitu kan. Pada Oh, kenal ya Kak? oh gitu. Kita sendiri tuh gak kenal sama orang-orang, tapi orang-orang tuh banyak yang nyapa. Kayak Usep Iya. kuliah nih di kampus 3 gitu ya di Jati. Tapi ketika Usep datang Datang ke ke kampus Hampor, satu. Usep nggak lihat oh ini orang ini kenal, enggak, cuman orang-orang kayak halo Kang gitu, padahal Usep nggak kenal gitu, nggak tahu orangnya tuh siapa, terus Iya, dari iya, mana iya. nggak tahu gitu, tapi itu menjadi nilai tersendiri gitu bagi Usep sendiri gitu. Oh berarti ketika Usep memang bisa berorganisasi lebih, terus juga bisa punya prestasi lebih, ya itu sih relasi terbesarnya, relasi yang tadi gitu. Terus untuk apa yang terakhir mungkin ya, benefit yang terakhir itu kalau dari masalah fee ya, masalah fee itu ya ada gitu ya, masalah dari keuangan dan finansial, karena kita sendiri ya sebagai duta pasti ada tugas nih, jalan Untuk kemana, akomodasinya dan jalan sebagainya ya. kemana, misalkan terus dari acara Kesbang nih, Kesbang Pol Iya. ada kegiatan apa di luar kota, misalkan kita ikut nih, yaitu adalah sedikit gitu ya buat jajan ataupun buat makan ada, dan itu ya setidaknya gitu ya itu menjadi memang benefit lebih sih gitu ya, karena kita sebagai mahasiswa yang memang masih bimbang terhadap masalah keuangan gitu ya, Iya. ketika ada benefit lebih dari kita berorganisasi atau kita ikut kegiatan seperti itu, ya itu menjadi benefit sih kalau menurut Usep Kita nggak gitu. perlu khawatir ya Gitu. jadinya. Jadi Jadi kita berangkat nggak perlu kita mikir, nggak bawa iya. uang nih, aduh kita bawa ini, nggak perlu, karena kita di sana udah dinaungi sama Kesbangpol. Jadi ya pengeluaran mau makan atau pengeluaran mau jajan ataupun main sekalipun ya itu udah ditanggung sih sama dari Jadi Kesbangpol tenang sendiri. banget ya buat kitanya. Gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang misalnya mau untuk daftar menjadi duta bela negara atau mungkin ada banyak duta ya sebenarnya untuk sebagai banyak. edukasi dan pemahaman kepada masyarakat tentang banyak hal juga ya Betul. untuk teman-teman sekalian. Jadi dan mungkin ini yang benar-benar terakhir ya Kang. Ya, siap Teh Untuk Alma. closing statementnya dari Akang untuk teman-teman semua yang benar-benar minat sekali menjadi duta bela negara Jawa Barat atau mungkin ada duta bela negara Indonesia mungkin ya nanti selanjutnya Ada, ya, atau ada, mungkin nasional. sebagai duta bela negara Kabupaten Garut sendiri gitu. Boleh Kak beri closing statementnya kepada teman-teman sekalian. Mungkin kalau untuk closing statement ya dari saya sendiri itu untuk teman-teman jangan
takut untuk berani mencoba, jangan takut untuk terjun mencoba hal-hal baru, karena ketika kita berani mencoba hal baru, tentunya ada juga pengalaman baru dan juga ilmu baru yang kita capai. Dan ketika kita bisa meraih hal tersebut, tentunya bukan kerugian yang kita dapat, melainkan keuntungan di masa sekarang bahkan di masa depan. Seperti itu, Tama. Oke, terima kasih banyak ya Kang Sama-sama, Usep yang udah Tama. hadir dan menyempatkan waktunya telah berbagi kepada kita semua tentang pengalamannya yang sangat luar biasa. Jadi mungkin udah lebih dari 30 menit ya sebenarnya Iya, betul, kita Tama. mengobrol dengan banyaknya hal-hal yang sangat menyenangkan Kang Usep bagi kepada kita. Jadi semoga hal ini menjadi pembelajaran dari mulai Amin, amin. membagi waktu ya Kang Betul. Usep, dari kita mulai mencari informasi lebih, kemudian kita sebagai mahasiswa itu untuk lebih menggali potensi kita untuk menempatkannya ke posisi yang mana nih kita agar kita tidak salah memilih gitu ya Kang. Betul, Tama. Jadi mungkin sekian Ya, siap, yang Tama. bisa kita sampaikan. Makasih banget sekali lagi Kang Sama-sama, Usep. Tama. Semoga Sama-sama. ada kesempatan lain kita Amin. bisa bertemu dan bercengkrama kembali. Jadi kepada teman-teman sekalian, mungkin ini penghujung, mungkin sekian yang bisa kami sampaikan. Stay tune terus karena bakal ada podcast-podcast kita berikutnya dengan konten-konten yang lebih menarik, dengan narasumber-narasumber yang menginspirasi. Jadi jangan lupa subscribe, like, komen, dan aktifin notifikasi kalian. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Posdikip, sukses berprestasi.